Selamat berjumpa kembali. Inilah perbincangan interaktif kita di talk show Solusi SDM. Masih bareng sama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting. Dan ada narasumber tamu juga kita pagi hari ini, yaitu Mas Satrio Anggoro, MPSI Psikolog, HR Recruitment dan Development dari PT Multi Spunindo Jaya Tbk. Ya, apa ini PT Multi Spunindo Jaya? Nanti kita kenalan, tapi saya kenalan sama orangnya dulu. Mas Satrio, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Selamat datang di perbincangan pagi ini ya. Baik, terima Sudah kasih. Sudah sarapan tadi belum? Belum sempat tadi, Pak. Nanti setelah talk show sarapan ya. Di nasi goreng depan ya. Saya biasanya memang nggak sarapan kok, Pak. Gitu. Iya. Jadi kecewa yang mau traktir sarapan ya. Yang pertama itu, yang kedua, makanya nggak bawa apa-apa gitu. Enggak bercanda. Saya tak menyapa Bu Novi juga. Ini gimana jalan-jalan terus ini? Enggak jalan. Ini dinas ya. Kerja ya. Bu Novi sehat ya? Alhamdulillah yang sehat. Yang penting itu ya. Iya, Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan masih harus membagi waktu, bahkan sampai sekarang merambahnya sudah luar Jawa, luar pulau ya. Iya. Luar biasa. Nanti luar negeri nanti. Iya, alhamdulillah nanti. Doakan. Iya. Coming soon. Coming soon. Kayak biskop aja. Oke, Bu Novi, hari ini kita bicara tentang learning center ya. Pertanyaan besarnya itu apakah ini memang investasi untuk peningkatan kompetensi begitu ya, atau ini sekedar menjadi beban anggaran dan cuman kayak pantas-pantasan atau mungkin buat gaya-gayaan gitu ya. Ada perusahaanmu hebat ada learning center ya, tapi nggak tahu fungsinya seperti apa. Nah kebetulan MSJ ya, MSJ. Bukan MSG loh ya. Bukan, Pak. Bukan ya. MSJ itu adalah tadi itu Multi Spunindo Jaya. Nah, kebetulan Mas Satrio di perusahaannya udah punya itu. Iya, ada. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin sekalian kenalin dulu ya MSJ bergeraknya di bidang apa. Jadi pengantarnya adalah kita ini sekarang ada di setelah pandemi ya. Kita ini di era yang kemudian banyak hal yang tidak menentu. Kompetensi saya yakin semua perusahaan itu akan berubah gitu ya. Jadi kompetensi-kompetensi yang dulu banyak dipakai pasti sekarang sudah harus direview kembali, disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena kalau enggak nanti produknya kita ini enggak laku, Mas. Jadi akan dipakainya di zaman seperti sebelum COVID. Nah, padahal ini sudah pasca COVID itu sudah luar biasa perkembangannya. Nah, kemudian tantangan bagi pengelola SDM itu adalah menyelaraskan atau mengupgrade atau bahkan mengakselerasi kompetensi dari karyawan-karyawan yang ada supaya kemudian bisa segera memenuhi tuntutan perkembangan ini gitu loh, Mas. Nah, karena itu kan tugasnya HR menjadi lebih berat kalau itu tidak dilakukan secara sistematis dan tersistem kayak gitu. Nah, karena itu perlu ada learning center ini. Nah, learning center itu bayangannya bukan sekarang ada kata-kata center, nanti kayak bangunannya kayak dibayangkan seperti pusat apa pembelajaran. Harus bangunan tersendiri gitu, kayak juga kayak begitu enggak juga. Ada yang mengatakannya, misalnya beberapa perusahaan mengatakannya sebagai corporate university, itu juga bukan universitas gitu kan, Mas. Gitu, tapi lebih ke kayak pusat pembelajarannya yang dimana sistemnya itu sudah diatur, sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan kayak gitu intinya. Oke. Mas Satrio, seperti janji saya saya mau kenalan dulu karena saya juga masih termasuk yang asing mendengar Multi Spunindo Jaya. Meskipun ini sudah TBK, berarti kan sudah menjadi perusahaan terbuka yang boleh dimiliki sahamnya oleh siapapun begitu ya. Apa Multi Spunindo Jaya ini? Ya, perusahaan Multi Spunindo Jaya ini adalah manufaktur non-woven, Pak. Non-woven. Non-woven. Nah, non-woven ini sebenarnya asing memang di telinga Bapak Ibu sekalian. Betul. Jadi non-woven ini sebenarnya adalah bahan material yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan masker nih. Masker itu sebenarnya materialnya dari material non-woven itu yang biasanya kita pakai. Atau kemudian kalau misalkan kantong teh itu juga materialnya teh celup ya. Ya, teh celup. Itu material non-woven. Atau diapers. Yang nggak gampang itu maksudnya. Iya, yang dicelup itu loh, Mas. Yang nggak gampang nyunyut ya kalau kena air gitu ya. Itu non-woven. Atau yang kertas yang kayak misalnya kantong-kantong teh biasa itu kan? Goodie bag, ya betul. Sama goodie bag.
goodie bag itu materialnya namanya material non-woven, Pak. Bahannya itu. Materialnya. Terus diapers, misalkan anak-anak atau untuk wanita, itu material di dalamnya adalah material non-woven. Jadi sebenarnya tanpa sadar masyarakat kita sehari-hari itu sebenarnya sudah memakai produk dari kami. Lalu itu kalau dari sisi hygiene ya Pak ya. Kalau dari sisi industrial tuh kalau misalkan pakai mobil di atasnya ada plafon ya. Plafon, terus kemudian samping kanan kiri itu juga dari material non-woven sebenarnya. Jadi B2B ya. Ya B2B. Ya. Saya tak ingin membayangkan non-woven ini. Ini bentuknya apa Mas? Apakah lembaran kain. Jadi woven ini kan rajutan toh Mas. Berarti yang non-woven itu berarti dia prosesnya bisa ada dua, yaitu di press. Jadi awal mulanya dari plastik Bu, Pak. Terus kemudian dicairkan, kemudian dia di press. Jadi bukan dirajut ya. By press ya, by panas gitu, terus kemudian nanti dia akan jadi lembaran kain. Gitu. Berarti ini bukan bermaksud apa-apa. Ini agak susah diurai kalau di ini after use-nya. Biodegradable bisa. Lalu kemudian bisa di-recycle lagi, kemudian jadi produk baru lagi bisa. Oke. Karena kan ada bahan ininya ya, plastiknya. Dan kemudian kita di tempat kami juga punya untuk recycle Pak. Jadi bahan-bahan yang sudah itu bisa kita recycle lagi, kita pakai lagi. Kemudian limbah-limbahnya pun dari kain-kain bekas sisa-sisa itu pun kita bisa olah lagi menjadi bentuk pellet namanya. Jadi bisa kita pakai lagi untuk produksi. Oh bisa di recycle ya. Recycle bisa. Sebenarnya bahan yang non woven ini fungsinya untuk waterproof atau untuk apa, penahan panas juga, apa macam-macam atau gimana? Ya ada dua Pak, sifatnya ada hidrofilik sama fobik. Jadi dia bisa menolak air atau bisa menyerap cairan. Jadi kalau yang dipakai untuk diapers itu yang menyerap. Ya menyerap. Jadi misalkan ada produk namanya absorben Pak. Absorben. Dia kalau kita pakai untuk taruh di cairan, entah itu minyak, entah itu kita bisa menyerap. Nah, kalau masker itu dia menolak air sifatnya. Nah, itu bisa kita pakai di bahan-bahan kayak goodie bag, terus kemudian masker, kan dia menghalangi cairan untuk masuk, untuk tembus gitu. Berarti memang benar kata Bu Novi ya, ini B2B, nggak dijual lembaran kainnya non-woven, orang mau bikin apa aja enggak ya? Bisa bikin, Mas. Iya, B2B Pak. Tuku lembaran terus digawe guyon-guyonan ini kan dia gak apa-apa. Wong duwe iku bebas. Sementara ini memang proses bisnisnya ke B2B. B2B ya. Tapi masih pasar dalam negeri atau sudah ada ekspor? Sudah ekspor juga. Oh, ekspornya. Ekspornya kemana? Ekspornya ke 5 benua, jadi kita ada ke Asia juga, ke Amerika juga, ke Eropa juga, ke yang Afrika juga sebenarnya ya. Ya, berarti varian produknya itu ada dua tadi itu ya. Yang absorben sama yang hidro yang menolak air dan menyerap air ya. Iya. Kalau aplikasinya sebenarnya banyak Pak. Banyak, kita dibagi jadi dua, ada hygiene dan industrial. Kalau yang hygiene tadi itu untuk yang langsung dipakai. Hygiene and medical Bu. APD juga sebenarnya. APD. Jadi kita juga supply ke beberapa perusahaan yang membuat APD. Tapi untuk lapisan dalam ya? Untuk APD-nya. Untuk APD-nya? Untuk APD-nya. Oh berarti kain ini bisa tebel ya? Ya bisa, tergantung. Bukan tipis kayak kasa gitu bukan ya? Enggak, jadi wah kapan-kapan harus ke pabriknya biar enggak banyak tanya ini. Boleh. Jadi nanti itu ada yang namanya Pak GSM Pak. GSM itu ketebalannya nanti seberapa diatur, jadi kita bisa mengatur ketebalannya sesuai dengan customer spec-nya. Oke, ya. Jadi customize ya. Jadi kalau dibutuhkan untuk ini ketebalannya berapa. Tapi semua itu adalah produk non woven namanya. Di lapisannya ini kira-kira ada non wovennya enggak? Bisa ada. Ada. Beli di sampean apa enggak? Coba aja kalau misalkan dia setrika kemudian dia lele kan berarti dia ada plastiknya. Iya. Oke. Kalau beli di Mas Satrio kan bisa minta, nggak usah beli lagi. Nggak jadi gini. Udah jadi gini tapi lembaran ya. Ya memang ada beberapa teman-teman yang kemudian dia ambil barang-barang terus kemudian dia bikin goodie bag sendiri. Nah itu bisa. Makanya kan memungkinkan, tapi harus diolah lagi kan Mas. Iya, diproses lagi. Iya. Oke. Nah ini PMA ya? Enggak, perusahaan dalam negeri. Oh dalam negeri. Dalam negeri betul. Oke. Dan kalau misalkan kita juga ada satu produk lagi itu namanya geotekstil.
Geotekstil kalau misalkan mau membangun jalan tol, stadion tuh dilapisi geotekstil dulu untuk membatasi pergerakan tanah. Gitu. Jadi kalau misalkan bangun stadion, jalan tol dan segala macamnya, sementara ini proyek kemarin ada di KN untuk pembangunan itu menggunakan yang namanya geotekstil. Itu produknya MSC juga salah satunya. Jadi banyak bayangin kalau bumi lapisan itu terus dilapisi itu makanya kan banyak Mas, hektaran ini. Iya makanya kaya ya MSC ya. Amin, puji Tuhan. Gitu ya. Kalau pabrik di mana Mas? Di Krian Pak, di Balung Bendo. Di Balung Bendo. Oke. Kantor pusat Surabaya atau Jakarta? Di sana. Jadi situ sekalian office, sekalian pabriknya. Cuman itu ya. Kalau cabang-cabang, kantor cabang atau pabrik yang misalnya biasanya kan di Tangerang atau di Bekasi ada? Tidak ada. Jadi untuk pabriknya khusus pure di itu ya, di Balung Bendo. Betul. Mulai tahun berapa ini? Kita mulai dari tahun 97 Pak. Oh sudah lama 97, ya. Jadi sekarang sudah 24. Kok 24? 27 tahun. Kalau Mas Satrio join di MSC sendiri sudah? Kalau saya mulai dari akhir 2021 Pak. 2021. Oke. Iya. Sekarang udah berapa ininya karyawannya total? Sekarang total sekitar 800-an itu antara yang karyawan organik sama outsourcing, jadi perpaduan. Totalnya sekitar 800-an. Semua ada di Balung Bendo itu ya? Semua ada di Balung Bendo, betul. Oke. Gitu. Wow. Kalau mau main-main silakan Bu Novi. Oh iya, nanti industrial visit Mas. Iya. Betul. Ada makanannya tak? Ada, pasti ada. Loh, lain non buffet lah kayak lap-lap gitu. Nanti suguhannya non buffet ini. Justru juga jadi kelebihan adalah kami memberikan makan siang juga untuk teman-teman karyawan semua gitu. Jadi kita sediakan di sana. Kita menjamin kesejahteraan mereka juga, kesehatan mereka juga. Ada kliniknya kalau misalkan mau. Ada kliniknya. Tapi terbuka memang ya untuk factory visit begitu terbuka. Terbuka. Kita kapan hari juga terima beberapa mahasiswa dari Petra, dari Ubaya untuk datang. Iya, karena memang produknya jenengan ini kan produk yang yang tidak unfamiliar gitu ya. Maksudnya kan untuk kita yang awam ini kan nggak ngerti kalau nggak ketemu gini gitu. Ya, aplikasinya di mana kita kan nggak paham kalau nggak gitu. Iya. Walaupun kenyataannya dipakai sehari-hari. Betul. Nah, itu perkenalan kita dengan Multi Punindo Jaya. Sukses terus ya Mas ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, yang lebih kerennya lagi dari MSC ini ternyata mereka punya MSC Academy. Iya kan? Iya. Nah, apa latar belakangnya dulu deh? Kenapa kemudian MSC merasa perlu makanya tadi saya tanyakan PMA, biasanya kan perusahaan-perusahaan modal asing itu yang lebih quote-unquote peduli gitu ya, lebih concern terhadap learning center. Tapi ini ternyata punya orang lokal nih. Ya, orang lokal. Orang Surabaya. Nah, MSC Academy-nya ini mulai tahun berapa? Atau di eranya jenengan masuk atau gimana Mas Satrio? Dirancangnya sebenarnya di tahun 2021 ketika COVID, panjenengan ada? Belum ada. Jadi kemudian memang awalnya itu karena bagaimana sih supaya teman-teman itu kalau sebentar ini kan di zaman 2020 2021 itu terbatas pelatihannya. Terus kemudian bagaimana cara melakukannya pun juga kita terbatas ya. Manajemen tuh pengen teman-teman itu secara keseluruhan bisa dikembangkan wawasannya Bu. Gitu. Jadi nggak cuma kelompok tertentu atau berdasarkan baik kebutuhan tertentu, itu kan terbatas pada akhirnya. Terutama pada waktu itu COVID juga akhirnya tidak semua orang bisa kita kumpulkan jadi satu untuk kita berikan training atau kelas pembelajaran begitu ya. Nah waktu itu sebenarnya capaiannya sebenarnya adalah manajemen pengen teman-teman itu dikembangkan wawasannya, teman-teman dikembangkan skillnya, tapi nggak cuma 1-2 kelompok tertentu atau bagian tertentu, tapi semua. Nah ini kan tugas yang berat Bu ya, bagaimana semua ini bisa tercover skillnya, wawasannya gitu kan, sehingga akhirnya kita buat seperti idenya adalah seperti kelas kita kuliah, jadi mereka kita berikan program-program yang bagaimana bisa menyentuh semua, itu ide awalnya di sana, sehingga bagaimanapun cara-caranya diusahakan supaya semua karyawan itu punya kelas-kelas pembelajaran masing-masing dari mereka, sehingga pada akhirnya ya udah sama tim waktu itu tim SR membentuknya adalah dengan cara diberikan pembelajaran by
kita sendiri, kemudian dibagi di dalam level-level tertentu. Setiap level nanti akan ada materinya masing-masing, begitu Pak. Ini under HR ya? Under SR, betul. Semuanya? Semuanya Pak. Oke. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya kan kalau melihat tadi industrinya seperti itu Mas gitu, bukankah juga dalam bayangan saya kompetensinya itu juga agak khusus spesifik gitu ya Mas? Betul. Iya, sehingga kalau misalnya nyari di luaran itu enggak gampang gitu. Dan karena itu enggak ada cara lain adalah kita mendevelop dari orang-orang yang sudah ada di dalam, supaya kemudian secara karir mereka juga merasa berkembang gitu, mereka diapresiasi, kerja juga makin kerasan gitu. Mereka merasa dihargai, berkembang di sana, sehingga kemudian ya itu tadi menjadi lebih mudah juga buat kita untuk mencari talent-talent yang kita butuhkan dari gitu. dalam, betul. Dari dalam. Apakah itu juga menjadi salah satu pertimbangan bahwa memang bisnisnya ini memang kan ya seperti itu yang butuh keahlian khusus gitu? Apakah? Ya betul, karena mesin nonwoven itu tidak semua perusahaan di Indonesia punya. Oh gitu ya? Ya betul. Jadi beberapa perusahaan memang yang bergerak di nonwoven itu salah satu yang kita MSC itu yang pionir Pak. Pionirnya untuk di industri nonwoven. Jadi mesin-mesin nonwoven tuh kita memang cukup bisa dibilang paling mutakhir ya. Jadi mesinnya khusus. Terus kemudian terkait dengan teknik-teknik pengoperasiannya juga khusus. Jadi memang benar-benar kalau memang bisa ya kita kembangkan dari dalam memang. Jadi mereka sudah punya MS sudah punya orang-orang yang sudah lama di sana dan sangat mengerti mesin-mesin nonwoven ya. Jadi mereka kita minta juga untuk memberikan sharing terkait pembelajaran kepada junior-juniornya. Kepada junior-juniornya. Oke. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, kita mesti break ke iklan dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Ya, hari ini kita diajak Bu Novi untuk kenalan dengan MSJ Multi Spunindo Jaya yang memproduksi bahan-bahan nonwoven ya. Ya, betul. Yang ternyata itu ada salah satunya itu di masker. Karena masker Bu Novi langsung ingat ketika pandemi. Jadi ketika pandemi itu blessing in disguise ya. Jawabnya jadi sungkan tadi ya. Enggak apa-apa Mas, itu rezekinya masing-masing. Iya, kita nggak pernah tahu kan ya, nggak pernah tahu. Benar-benar. Jadi memang waktu itu ketika banyak perusahaan tiarap gitu, MSJ malah pada waktu itu joget-joget terus gini ya. Iya Kak, joget-joget. Joget-joget soalnya produksinya jalan terus. Terusnya running terus waktu itu memang omsetnya memang berlipat waktu itu. Selain untuk masker ya untuk APD. Untuk APD betul. Iya. Oke, kita balik ke laptop kita untuk mengulik MSJ Academy. Nah, tadi kita sudah tahu lah backgroundnya kayak gimana gitu ya, termasuk juga tadi Bu Novi mempertegas bahwa memang MSJ ini kan perusahaan yang mesin-mesinnya juga nggak lazim gitu ya, nggak lazim dalam artian karena memang butuh keahlian khusus gitu ya. Makanya kemudian dipandang perlu punya learning center yang nggak sulit-sulit nanti ngelatihnya gitu ya. Betul. Karena bisa makin dekat dengan alat-alatnya itu kan lebih cepat transfer of knowledge-nya dan juga skill-nya gitu. Nah, bagaimana memulainya dulu? Apakah bisa langsung mulus? Terus ya paling nggak bisa di-spill gitu kalau misalnya banyak teman-teman yang dengerin kita, nonton kita ini pengen belajar bikin perusahaan akademi gitu atau learning center gitu, gimana Mas Satrio? Ya, awalnya kita harus menyusun ini Pak ya, menyusun kurikulumnya dulu ya Pak. Yang pertama-tama adalah kita merancang desainnya. Kita ingin agar semua karyawan bisa tercover sehingga kita membreakdown diawalin dari kompetensi Bu. Dari kompetensi itu kita punya 3 area. Yang pertama kompetensi core, kompetensi general, kemudian baru masuk ke yang technicalnya bisa technical general sama technical spesifik. Jadi kita menyusun materi berdasarkan keempat area ini, kemudian di breakdown per levelnya. Jadi ada level DL, level operator ya kalau kita bilang, kemudian di atas DL itu ada foreman, disesuaikan sama jabatannya. Setelah foreman ada SPV, kemudian di atas SPV ada head. Nah dari situ kita breakdown lagi untuk masing-masing level itu materinya mereka harus punya kompetensi apa saja. Nah dari situ akhirnya kita membangun yang pertama materi-materi menyesuaikan dengan kompetensi tiap kategorinya, tiap levelnya, begitu. Nah di awal memang kesulitannya adalah
kita mau mulai dari mana? Apakah mau menyentuh yang spesifiknya, generalnya atau core-nya gitu Bu. Sehingga pada akhirnya pada waktu itu oke deh, kita buat secara bertahap aja kalau gitu. Oke, yang kita karena ini masih baru mulai Pak ya. Ya. Gimana caranya supaya mengenalkan ini juga ke teman-teman dan bisa diterima gitu. Yang pertama adalah kita mencoba untuk di periode awal tuh memulai dengan oke, kita coba untuk menyentuh ke kompetensi-kompetensi yang umum dulu gitu. Yang bisa diterima teman-teman yang tidak terlalu berat. Pokoknya enggak rumit gitu ya. Nggak rumit gitu, biar bisa terima dulu. Sehingga kita awal tuh menyentuh ke yang core-nya dulu Bu. Kita masuk ke yang core-nya dulu, core value-nya MSC. Jadi tiap level pada akhirnya akan mendapatkan materi terkait core value dan di breakdown seturut dengan kompetensinya, ratingnya sama jabatannya. Core value-nya apa aja? Kita punya 7 core value. Jadi pertama itu kita sebutnya singkatannya ID please. Jadi ada integrity, kemudian ada determinasi, kemudian ada endurance ya Bu ya, ketukunan, kemudian ada perseverance. Perseverance itu keuletan ya. Kemudian L ada legacy. Legacy. Terus warisan yang kita memberikan warisan. Kemudian setelah L itu adalah I Pak. Iya. I itu adalah improvement. Improvement dan yang terakhir sinergi. Jadi bagaimana membreakdown masing-masing core value itu menjadi sebuah materi yang bisa diterima oleh semua, begitu Bu. Yang pertama adalah kita perlu mengenalkan core value itu dulu ke teman-teman supaya bisa dihayati. Sehingga ada materi khusus yang berlaku untuk semua karyawan, itu adalah materi pendalaman core value. Begitu. Jadi itu waktu itu disampaikannya dalam bentuk kelas gitu atau kelas ya gitu ya. Terus pengajarnya ada dari manajer-manajer gitu ya. Nah, untuk yang sistem pertama itu karena ini baru ya Bu ya, sehingga mereka masih belum berpengalaman dalam mengajar. Jadi kita memang pada waktu sistem pertama itu kita sewa konsultan untuk memberikan materi, begitu. Nah, kelas-kelasnya itu kita memang pada akhirnya kita buatkan kelas sendiri memang. Kelas sendiri, nah dibangunkan kelas yang ada isinya beberapa meja dan kemudian komputer masing-masing, begitu Pak. Tapi pada sistem pertama itu kelasnya adalah kita tidak benar-benar offline ya, tapi kita by video learning Bu. Jadi pakai Google Classroom karena waktu itu masih pembatasan Pak. Tidak masih tahun 21 ya. Itu masih pembatasan, jadi tidak boleh harus berjarak ya nggak boleh kerumunan. Jadi di dalam ruang pun juga terbatas dan mereka materinya tidak berbicara, jadi tidak ada dosen mengajarnya, jadi kita belajarnya dari mendengarkan sambil nonton videonya. Dan di teman-teman yang misalkan selain di sana juga di tempat lain, misalkan di meja pun mereka juga udah bisa juga untuk belajar. Jadi nggak berkerumun di satu tempat. Waktu itu videonya kita rekam, terus kemudian kita masukkan Google Classroom. Di situ pun juga mereka bisa mengisi soal-soal untuk post-testnya, begitu. Iya. Jadi menarik ya. Jadi awalnya memang pakai konsultan gitu ya. Kalau sekarang pure dilakukan sendiri? Pure dilakukan sendiri karena setelah dari situ kita akhirnya memberikan mereka para trainer kami Bu, kita pilih-pilih, kemudian kita trainingkan mereka untuk training floor trainers ya, untuk berlatih berbicara dan membuat materi. Dan setelah itu di season kedua, di periode kedua semua udah bisa mulai jalan sendiri oleh kami, termasuk pematerinya juga sendiri dari kami. Ya, oke. Kalau boleh dibilang ini kurikulumnya dari tahun ke tahun karena kan ini 2021 ya. Berarti kan sekarang udah tahun kesekian. Itu sama terus Mas? Oh tidak, beda. Oh beda. Jadi berkembang. Jadi yang pertama kan awalnya kita memang mau menyentuh secara global, generalnya dulu. Nah kemudian secara di periode berikutnya, di periode kedua tahun 2023 itu kita sudah mulai beranjak ke hal-hal yang lebih spesifik general, sehingga misalkan beberapa materi udah mulai mengarah kepada hal-hal yang spesifik. Contoh nih misalkan kayak improvement nih. Nah improvement nih kita mau kasih materi apa ya improvement ini gitu kan, yang bisa karena ini general supaya bisa diberikan kepada semuanya. Nah kita berikan materi terkait
melakukan improvement dengan Kaizen gitu. Dan tugasnya nanti akan ada, mereka diminta untuk membuat sebuah penugasan terkait dengan kau bisa bikin improvement apa di dalam pekerjaanmu. Itu nanti ada penilaiannya. Ya, dan itu mungkin awal dari bagaimana menyelaraskan ya MSc Academy itu dengan kebutuhan perusahaan di masa depan begitu. Betul, ya. ya. Nah, biasanya sebelum menyusun di tahun berikutnya itu ada think tanknya nggak? Ada. Oke. Biasanya kalau misalkan untuk tahun 2025 misalkan Pak, kita mulainya itu ada namanya penilaian kompetensi Bu. Pak. Jadi dari penilaian kompetensi ini setelah 1 tahun mereka diberikan program MSc Academy, kita akses di penilaian kompetensi itu. Dan dari penilaian kompetensi ini kita lihat mana kompetensi yang memang masih kurang. Mana yang sudah ada perubahan. Nah, di situ nanti kita akan bahas untuk di semester depannya, di periode depannya, materi-materi apa saja yang kita berikan nanti untuk bisa menjawab gap-nya tadi. Iya. MSc Academy ini berlaku untuk semua karyawan. Semua karyawan, baik yang organik atau pegawai internal ya, dan juga untuk yang outsourcing. Level bawah juga. Mulai dari level operator sampai level yang head. Ya. Headnya nanti yang ngajarin siapa? Headnya yang ngajarin sesama headnya. Sharing berarti ya? Iya. Pola sharing gitu. Betul. Ya. Dan memang kebetulan beberapa head itu mereka memang punya kompetensi tertentu yang bisa untuk dipakai mengajar. Oke. Iya. Misalkan kayak manager processing ini kami nih, mereka manager processing kami pernah kami sekolahkan juga untuk ikut apa namanya sertifikasi untuk apa processing manager. Jadi dia punya sertifikasi pengadaan barang jasa gitu. Dan dia sudah punya sertifikat BNSP juga, dia punya kompetensi untuk mengajar. Ya, kalau boleh tahu, kalau lebih bisa dijabarkan kurikulumnya dalam setahun itu model-model pelatihannya apa, gimana Mas Satrio untuk bisa membayangkan MSc Academy itu? Artinya kan misalnya selalu 3 bulan pertama kita akan ada pelatihan, terus kemudian per triwulan, per bulan atau per apa, atau gimana kalau boleh tahu? Jadi kita membagi tidak per bulan dan segala macamnya, tapi hampir setiap hari itu ada kelas. Tapi ya kelasnya itu kan misalkan hari ini untuk level foreman misalkan untuk materi apa. Nah, itu kita bedakan juga, itu foreman-nya dari divisi komersial kah atau dari divisi operasional kah? Kalau komersial itu dari supporting ya Pak ya, artinya departemen-departemen yang kayak SR, finance, marketing gitu. Kalau operasional itu materi-materi untuk yang mereka ada di produksi, teknik, engineering gitu. Nah, itu berjalan tiap hari Pak. Jadi kita sudah bikin jadwal, kemudian kayak pembagian levelnya, terus kemudian untuk tiap divisi komersial ataupun operasional kita sudah bagi-bagi, mereka punya materi masing-masing tiap level dan tiap jabatannya, dan kita tinggal menyusun jadwal kelas-kelasnya Pak. Ini kelasnya apa namanya, luring ya, offline ya? Sekarang sudah offline. Offline, berarti memang harinya tiap hari itu? Tiap hari ada. Jamnya jam berapa? Kita bagi 2, dari jam 9 sampai jam 11, kemudian siang, sesi siang itu ada jam 1 sampai jam 3. Kalau yang ada di produksi juga sama, jadwalnya itu? Sama, betul. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Produksi jalan terus, pelatihan juga bisa jalan? Tetap jalan. Memang itu di awal-awal yang berat Bu. Itu yang jadi tantangan sebenarnya. Bagaimana ngatur jadwalnya, terus kemudian mengizinkan teman-teman produksi, kan mereka harus jalan terus Pak. Untuk diizinkan untuk ikut ke training ke kelas-kelas. Kalau pabrik 24 jam nggak? 24 jam. 24 jam. Nah, oke, terus? Nah, memang pada akhirnya kita memberikan tugas kepada SPV atau mengatur jadwal memang. Bagaimana cara ketika teman-teman yang diproduksi itu ditinggal untuk ke kelas, ada backupnya. Iya. Soalnya targetnya kan tetap jalan. Target jalan, betul. Iya, target produksinya tetap jalan, orangnya diambil. Biasanya atasan-atasan keberatan. Betul. Berarti itu bergiliran ya? Bergiliran. Nanti misalnya ada 10 orang di divisi ini, 5 ikut pelatihan, 5-nya produksi. Begitu sebaliknya, terus kayak begitu. Dibagi-bagi. Nah, memang yang keren sih kalau menurut saya adalah staff saya yang bisa membagi itu ke dalam jadwal-jadwal sih Pak gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang staff saya membuat jadwal itu yang staff saya Bu. Jadi dia tuh
pintar breakdown, kemudian mengatur jadwal. Ya itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Kalau cuma 10-20 orang gampang. Tadi berapa 400? 800. Oh 800 ya. Gitu. Dan itu semua Iya, harus. iya. Berarti ngatur 800 orang ini keren juga ya. Betul. Ada berapa ini? Think tanknya ada berapa orang selain di bawah Mas Satrio dan termasuk Mas Satrio? Sebenarnya di atas saya itu ada yang penanggung jawab untuk MSC Academy ada. Iya. Itu kepala saya, head saya, kemudian juga untuk anggota-anggotanya ada 2. Pengembang kurikulum untuk yang operasional sama pengembang kurikulum untuk yang komersial. Kemudian sisanya nanti ada saya dan staf saya itu bertiga nanti. 3 berarti total berapa? Total mungkin ada sekitar 6 orang ya. Wih keren ya, 6 Iya, orang iya. ngurusin 800 Berarti orang. yang learning head-nya yang siapa? Yang manajernya? Manajer saya. Oh, oke. Kayak kepala sekolahnya Kayak Kak. kepala sekolahnya. Kalau kita bilang begitu Bu, ada kepala sekolah, ada kepala yayasan tuh GM. Iya, iya, iya. Terus ada yang kepala kurikulum ada Iya, juga. iya, iya. Iya, keren. Kita guru-guru. Iya. Guru-gurunya ya. Oke. Nanti kita lanjutkan ya Pak Guru ya. Kita ke iklan dulu. Tapi sebenarnya juga ada ini Pak, pembagiannya juga kita berdasarkan dalam satu periode tuh kita bagi batch. Oh. Ada gelombang-gelombangnya, batch 1, batch 2, batch 3. Diaturnya seperti itu nanti. Iya, Ini bisa cross nggak? Artinya orang yang katakanlah diproduksi nanti diajari juga untuk sales atau apa enggak? Oh tidak, Tidak sesuai ya? kompetensi. Sesuai Tergantung kompetensi. kebutuhan Nah kalau jabatannya. batch itu untuk menentukan apa? Gelombangnya giliran-giliran. Kan orangnya banyak Orang Mas. banyak. Orang iya, produksi iya. kan, Iya. nggak mungkin seberapa itu langsung berangkat. Iya. iya. Oke. Jadi ada batch-batchnya juga Ada gitu ya. batch-batchnya Oke. juga. Nanti kita dalami lebih lanjut ya. Kita ke iklan dulu ya. Sampai di menit ini kalau Anda mendengarkan dari awal atau Anda menonton Mas Satrio menjelaskan dari awal, sepertinya so far so good ya. Padahal tadi ketika kita off-airan itu tantangannya banyak ya. Iya, tantangannya banyak. Tapi memang betul ya, tantangannya banyak banget ya. Tantangannya banyak, terutama penerimaan ya dari teman-teman yang di level bawah itu ya. Ya, kita harus sadar bahwa teman-teman yang di level bawah itu tidak semua mengenyam pendidikan yang oke. Iya. Sehingga pengetahuan terkait bagaimana memahami manfaatnya ini buat apa, terus kemudian apakah ini berguna buat saya, itu mereka tidak sampai sejauh itu. Yang penting bagi mereka kan kerja dapat duit pulang. Sehingga Iya. keinginan untuk belajar itu memang harus dimunculkan gitu di teman-teman yang di level-level bawah ini. Gitu. Kalau boleh tahu komposisi dari karyawannya MSC sendiri sekarang seperti apa Mas? Agensinya udah mulai banyak kah? Atau masih banyak yang dari X gitu ya? Atau milenial atau seperti apa? Kalau komposisi ini ya generasional ya. Jadi sebenarnya kalau dari kayu sebenarnya masih banyak yang di level boomers ya. X atau X ya. Ya X. X Terus lah ya. kemudian X menyusul kemudian milenial. Milenial. Kalau yang Gen Z kita masih dalam proses makin banyak karena beberapa kan sudah mulai ada yang pensiun, kemudian ada yang resign sudah tua-tua, kini kita juga selesaikan gitu ya. Diganti dengan hal mereka-mereka yang baru. Ada usia pensiun ya, ada kebijakan pensiun kalau di MSC. Ada. Nah, dengan komposisi seperti itu wajar kalau tantangannya kita bisa bayangin tantangannya ya. Betul. Kalau mereka banyak yang X itu loh. Banyak X, terus kalau X tuh biasanya yang X tertua itu sudah pensiun Mas. Betul. Iya sih. Iya. Tapi kan X itu mewakili mereka-mereka yang bukan expert. pembelajar gitu ya. Iya. Artinya mereka Mereka ahli di ininya, Ahli di bidangnya. Iya, mengerjakan, tetapi mereka yaitu tadi sudah usia kan Sudah usia, mikirnya sudah ngapain capek. gitu Tapi kan. betul ya. Memang betul. Tapi mau nggak mau suka nggak suka ya itu harus ya. harus Harus mereka harus ikut karena belajar. Oke. Nah, kalau boleh tahu ke konsep dari program pengembangannya itu lebih banyak ke hard skill, soft skill atau kedua-duanya? Kedua-duanya Pak. Kedua-duanya. Ya? Jadi kita juga menyasar bukan hanya teknikalnya saja, tapi terkait juga bagaimana mereka punya motivasi, kemudian bagaimana mereka juga punya semangat untuk bisa bekerja, itu kita juga sasar. Di awal di periode 1 dan periode 2 itu banyak mengejar di soft skillnya sebenarnya. Jadi kemampuan berbicara, kemampuan untuk bagaimana mendengarkan, kemudian juga terkait dengan bagaimana untuk leader-leader, terutama bagaimana
kita berikan skill terkait untuk coaching skill Bu ya. Coaching skill. Terus kemudian kalau misalnya repot ya serahkan ke MSI saja kalau misalnya. Iya kan, bisa kan kayak gitu kan ya. Ya kalau nggak tahu nomor teleponnya nanti saya kasih. Potong loh di tengah-tengah. Silakan. Jadi tadi saya lupa. Tadi lo lagi menjelaskan tentang materinya apakah hard skill, soft skill atau gimana gitu. Dua-duanya memang Pak, di periode 1 dan 2 itu paling banyak di soft skillnya. Jadi juga terkait dengan bagaimana mereka punya keinginan belajar, kita juga kasih materi terkait manfaat dari belajar, terus terkait juga terkait apa ya? Karena orang punya skill itu kalau misalnya nggak memang dari sononya nggak pinter ngajar ya nggak bisa menularkan ya nggak bisa mentransfer knowledge-nya. Makanya perlu di coaching juga gitu ya. Juga, betul. Iya kayak core kompetensi tadi kan itu juga termasuk soft kan dan itu yang pertama diberikan kan. Itu yang paling penting kalau menurut kami sih itu yang harus hayati semua karyawan. Orang, Iya. Mas Satrio melanjutkan yang tadi itu soal tantangan ya. Apa yang kemudian kalau boleh belajar dari MSC lagi ya? Apa yang biasa dilakukan sebagai trigger agar karyawan tetap termotivasi untuk ikut pelatihan? Apakah ikut pelatihan nanti kalau pelatihannya oke, gajinya naik misalnya? Iya. Apakah selalu kayak begitu atau ada cara-cara lain? Ya, kita berikan itu Pak. Jadi MSC Academy itu harus dilakukan dan diikuti karena penilaiannya ini akan ngeling ke penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Yang dilakukan setahun sekali. Setahun sekali, betul. Nah, penilaian kinerja ini akan pengaruhnya ke peningkatan gaji. Yang pertama, yang kedua adalah kesempatan untuk promosi. Jadi ketika mereka mendapatkan nilai tambahan dari MSC Academy itu akan meng-boost gitu ya. Jadi menambah nilai PA mereka, yang berarti ketika PA mereka tertambah, gajinya juga ikut tambah, kesempatan mereka untuk promosi juga semakin besar. Nah itu yang memang kami berikan supaya jadi trigger mereka juga semangat untuk ikut MSC Academy. Iya. Di awal memang ini Pak, di semester pertama, periode pertama itu susah gitu untuk teman-teman datang gitu. Mungkin ada yang gak peduli munggah-munggah kajian ini opo-opoan gitu. Itu awal-awal kayak gitu Pak. Itu biasanya ada kelompok wait and see Mas. Iya. Jadi mereka mereka yang ngelihat gitu ya, ada yang volunteer terus kemudian nanti ada kelompok wait and see. Ketika ternyata yang volunteer ini berhasil, oh gitu ya, terus baru ikut gitu. Setelah mereka tahu ternyata MSC Academy itu mendongkrak nilai PA mereka rajin. Dan infonya kan gini, ada program kayak misalnya kayak outing keluar kalau sudah selesai memenuhi kelasnya mereka gitu Mas. Iya itu bisa jadi salah satu ini ya. Kayak di akhir tahun ini, betul. Kayak di akhir tahun ini mereka yang sudah selesai program MSC Academy dalam periode 2024, mereka akan kami berangkatkan liburan. Jadi kapan itu Mas? Antara November Desember. Kalau nonton dua ini loh. Nonton orang dua ini bisa Pak. Boleh Pak bayar tapi ya. Bayar. Terleader. Rencananya kalau nggak rafting atau ya jalan-jalan luar kota lah. Jalan-jalan luar kota ya. Nah, kalau kalau MSC Academy-nya sendiri, apa parameter dibilang bos MSC Academy itu ternyata sukses loh. Nah, parameternya apa Mas kalau boleh belajar? Pertama kita melihat itu nilai post-testnya mereka ya. Di tiap kelas itu akan selalu ada nilai pembelajarannya berapa. Mereka akan diberikan, mereka tes ya. Mereka tes, kemudian kita akan memberikan nilainya berapa. Dari situ kita bisa melihat apakah mereka benar-benar belajar atau tidak dari nilai post-testnya. Yang kedua itu kita melihat keberhasilannya itu adalah terkait dari setelah itu kita berikan penilaian kepada user terkait bagaimana mereka bekerja dan kaitannya dengan beberapa materi yang diberikan di MSC Academy itu. Jadi sebagai melihat ini efektivitasnya apakah memang dilakukan juga di lapangan. Kita berikan penilaian kepada user-usernya itu artinya atasan ya. Setelah mereka mengenyam pendidikan kelas-kelas itu, feedbacknya user itu bagaimana terkait beberapa materi itu, apakah berjalan atau tidak di lapangan gitu nih. Dari situ kita bisa melihat oh ya ternyata ada yang sudah berjalan, ada yang
tidak berjalan, ada misalkan ada yang paruh-paruh gitu ya, biasa aja tuh ada perubahan. Nah itu kita bisa melihat efektivitasnya dari situ nanti. Gitu. Termasuk ya ke peningkatan kompetensi, terus sama tadi Mas pastinya ke produktivitas ya. Produktivitas betul. Iya ya, kata kuncinya kan tetap pada produktivitas ya. Goalnya ke sana Mas. Goalnya ke sana, kalau enggak ya. Sekarang saya nanya ke Bu Novi. repot gitu ya. Iya, tiwas repot dan keluar duit toh. Iya. Nah Bu Novi sampai di posisi ini dari kita belajar dari MSC juga gitu ya. Menurut Bu Novi, apakah Learning Center itu masih tetap sebagai sebagai investasi untuk peningkatan kompetensi atau ya beban anggaran? Kalau dari prosesnya seperti ini tadi Mas, dan kita sudah dengarkan dengan sangat detail ya tadi dari MSC Academy seperti apa. Nah itu tidak ada kata lain ya, memang ini ke investasi untuk peningkatan kompetensi. Memang ribet, tetapi untuk beberapa industri yang terutama karena mungkin menurut saya dipicunya karena tadi kelangkaan talent yang ada di luar ya, sehingga kemudian memang harus develop dari dalam kayak gitu kan. Nah itu yang kemudian memang akan menjadi kata kunci bahwa ya ini untuk investasi Mas gitu. Untuk benar-benar untuk investasi. Memang ribet, tetapi sebenarnya tadi itu mungkin sudah dari 21 sampai sekarang kurang lebih berjalan 3 tahun. Itu sudah mulai smooth gitu ya Mas. Mulai smooth. Terus kemudian ya sudah mulai kelihatan hasilnya gitu. Dan yang penting lagi adalah menurut saya budaya belajarnya itu sudah tumbuh gitu loh. Jadi rasanya kalau misalnya saya cuman begini-begini saja, itu ada yang kurang gitu loh Mas. Jadi nggak ada tantangan, nggak ada hal-hal lain yang harus dicapai lebih ya. Karena ini sudah menjadi habit kayak gitu Mas. Menjadi budaya di masing-masing orang. Dan menurut saya ini adalah nilai value added yang luar biasa bagi masing-masing karyawan, bukan hanya dampak terhadap perusahaan, tetapi juga secara pribadi mereka pasti akan lebih happy, lebih satisfied dengan dirinya. Coba gitu. Saya cek. Satrio ini jujur kacang hijau loh ya. Ini jujur kacang hijau. Dari 800 orang, ada nggak yang mungkin saya percaya kalau prosesnya kayak yang dijelaskan tadi, mayoritas pasti akan mau mengikuti dan tertrigger gitu ya. Tapi ada nggak yang jadi troublemaker dalam tanda petik? Jujur kacang hijau loh ya. Kalau troublemaker sebenarnya tidak ada Pak. Gak ada, artinya mereka yang gandoli dalam pengertian ya so-so lah, ya tetap ikut karena ini kan keharusan gitu. Mungkin gini ya, tapi gak usah. Ya enggak, kompetensinya ya enggak naik banget gitu. Ada enggak? Ya kalau jujur memang kita harus mengakui bahwa ada. Karena kan selalu kayak begitu ya. Karena kan selalu kayak begitu dalam sebuah lingkungan itu gitu ya. Itu ya. Cuma kan kita fokusnya adalah kepada mereka yang juga ingin berkembang Bu ya. Iya. Dan itu mayoritas menurut saya. Dan itu mayoritas. Saya percaya itu. Dan kita memang tidak bisa menampik, masih ada juga teman-teman yang masih dalam usaha menerima MSC Academy. Ada juga ya. Ada beberapa tahapan gitu ya. Betul. Nah, tadi disebut juga kalau yang outsourcing juga ikut. Outsourcing juga ikut. Kenapa? Karena dia juga masih bagian dari perusahaan. Tapi kan mereka tidak bisa diharapkan misalnya untuk suksesi gitu ya, transfer of knowledge-nya kan nggak, karena kan mereka tergantung perusahaan outsourcing-nya. Kalau misalnya nggak cocok diganti orang lain kan nggak merasa rugi gitu. Investasi ke orang-orang yang nanti kalau sudah pinter ternyata dipindah ke tempat lain. Ya gitu misalnya. Ya kalau itu mungkin yang organik pun juga begitu gitu ya. Emang pertanyaan adalah ketika kita sudah memintarkan teman-teman kita, akan selalu ada kesempatan atau peluang untuk ke sana memang. Itu untuk nggak masalah itu ya, buat manajemen nggak masalah. Memang mencari upah di surga gitu ya. Sepertinya ya. Tapi memang artinya kita juga berpikir bahwa karyawan outsourcing pun itu juga adalah karyawan gitu, sehingga tetap perlu ketika mereka masih berada di tempat kami tetap perlu untuk diberikan wawasan dan pengembangan. Kalau enggak jomplang. Kalau enggak iya. Dia yang gandoli mereka jadinya. Teman-teman outsourcing kebanyakan di level operator Pak. Nah kalau operatornya dia yang pengendali mesinnya loh, justru dia itu loh. Jadi kita juga harus memberikan pengayaan, pembelajaran ke mereka gitu. Kalau yang ini kita berikan kelas, mereka tambah pintar ya, tapi yang di level ini dia
enggak bolak-balik keliru. Iya, begitu. Kerugiannya lebih besar ya. Dan mereka outsourcing ini kita berikan kesempatan juga untuk promosi menjadi karyawan organik. Organik. Oke. Ketika ada kebutuhan ya. Ketika ada kebutuhan. Oke. Ini saya ke Bu Reni. Ada karyawan yang mungkin merasa bahwa waktu yang dihabiskan untuk mengikuti pelatihan bisa lebih baik digunakan untuk tugas pekerjaan atau proyek lain yang lebih mendesak. Kalau yang seperti ini bagaimana gitu? Ya, nggak apa-apa ya, dituturi aja yang baik. Paham ya, tadi saya ulang pelan-pelan. Ada karyawan yang mungkin merasa bahwa waktu yang dihabiskan untuk mengikuti pelatihan bisa lebih baik digunakan untuk tugas pekerjaan atau proyek lain. Artinya secara mindset dia itu, tidak usah pelatihan, aku tugaskan ke yang lain aja. Dia ini memisahkan antara pelatihan dengan pekerjaan kayak gitulah. Jadi kayak misalnya kerja iki sinau kayak gitu. Nah, sebenarnya yang harus dilihat ini, kita sinau itu supaya pekerjaan kita makin lancar, makin bagus, makin meningkat kualitasnya. Sebagai itu gitu Mas. Jadi artinya mindsetnya itu yang harus nyambung tadi, ngeling kayak gitu. Makanya ya harus dituturi tadi tuh. Gimana Mas Satrio? Nuturinya gimana tapi ini? Ada beberapa yang memang saya kayaknya miss aja nggak ikut ya, nggak ikut. Nah, alasannya karena sibuk gitu, sibuk dengan pekerjaan. Nah, kita tawari ke mereka, artinya kita berikan, Pak, ini kalau misalkan memang tidak ikut, nanti yang pertama adalah pengaruhnya kepada nilai. Gitu. Yang kedua adalah ini memang kalau tidak dilakukan, penunjang untuk mengerjakan tugasnya juga terhambat. Nah, tapi kita juga berikan tawaran, Pak, kita berikan kelas pengganti, gitu. Untuk kalau dia merasa sibuk ya kita berikan kelas pengganti itu bisa. Jadi mereka ngerjakan proyeknya mereka dulu, kemudian pada lain waktu kita juga berikan kelas penggantinya. Tapi sebenarnya kan poin utamanya adalah bagaimana mereka biar bisa ikhlas untuk mau belajar, itu sebenarnya yang mau kita sasar sebenarnya juga. Tapi kalau tadi ada modul-modul yang misalnya by video seperti itu bisa jadi pengganti ya? Sebenarnya bisa sih Bu. Iya. Sebenarnya bisa. Iya, oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana kemudian MSJ Academy itu tetap bisa inovatif dari tahun ke tahun, karena kan tantangan juga kan bisa beda-beda begitu ya. Betul. Tiap tahunnya. Apa yang selama ini dilakukan? Apakah memang di bulan-bulan seperti sekarang ini atau mungkin nanti November Desember think tanknya itu selalu kumpul di mana di luar negeri atau apa terus ngobrol gitu enggak ya? Kalau gitu ya boleh ya. Saya usulkan dah. Apakah selalu seperti itu atau gimana? Selalu seperti itu. Tiap di akhir periode di bulan-bulan ini ya, Oktober, November, Desember kita akan kumpul untuk membahas penilaian kompetensi yang pertama, terus kemudian terkait dengan merancang desain materinya untuk yang semester depan. Lalu yang kemudian adalah sebenarnya untuk di periode 2025 nanti ini kita membuka diri untuk para praktisi-praktisi di luar yang bisa kita ajak kerjasama untuk mengajar. MSI Ngacung ya? Iya bisa gitu kan. Iya. Jadi kita terbuka untuk misalkan praktisi kayak Bu Novi bisa terkait dengan pengembangan karyawan dalam soft skill apa, leadership mungkin gitu, untuk menyasar beberapa kompetensi leadership untuk level-level SPV up gitu. Betul. Bisa. Di 2024 ini sebenarnya kita sudah mulai untuk hire konsultan sebenarnya untuk memberikan program khusus bagi mereka yang kami pilih untuk kita develop lebih lanjut ya. Jadi leadership development program untuk persiapan pengganti kepala-kepala. Itu kita itu join. yang hire itu MSC juga bisa itu. Ya bisa sih. Ya, untuk 2025 loh. Abis ini nggak lupa kok. Oke, sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini Mas Satrio, apa yang kemudian bisa disampaikan untuk memotivasi teman-teman HR juga seperti seprofesi dengan Anda yang mendengarkan dan mungkin nanti nggak sempat dengerin penuh, tapi kan bisa nonton lagi di akun YouTube-nya Mercury ya nanti ya. Kalau kita sudah ini, apa yang bisa disampaikan sebagai motivasi? Learning center itu adalah menurut jenengan?
Kalau bagi saya secara pribadi, learning center adalah sebuah kebutuhan, Pak ya, untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Bukan hal yang mudah, tapi itu bisa dilakukan ketika kita punya keinginan yang kuat untuk bisa mengembangkan teman-teman. Dan khususnya itu nanti akan berpengaruh kepada produktivitas perusahaan. Bagi saya itu adalah hal yang perlu untuk dilakukan sebenarnya di dalam masa-masa yang sekarang ini. Semua sudah tersedia, semua banyak akses kemana-mana, kita bisa menggunakan semua akses itu untuk kebaikan. Oke, baik. Sekarang saya ke Bu Novi. Bu Novi, dari diskusi panjang kita bersama narasumber yang luar biasa ya, karena memang bisa memberikan kita pemahaman bagaimana MSc Academy sangat detail, sudah tadi dijelaskan. Kalau Bu Novi sendiri sampai di sini, apa yang bisa disampaikan sebagai sebuah nasihat lah ya, karena ternyata learning center itu penting, tapi tetap kan berbiaya. Perusahaan juga kondisinya tidak sama. Nah, apa jalan terbaiknya menurut Bu Novi? Oke, jadi tadi juga disampaikan bahwa mulailah dari meskipun itu dalam bentuk sederhana gitu ya. Jadi kalau tadi mungkin orang akan kemudian wah ini nanti pasti butuh biaya gitu. Nah, kita bisa memulainya kan ribet, pertama ribet sebelum biaya pasti akan ribet ya. Nah, ribet itu bisa dimulai dengan kemampuan atau kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan kayak gitu. Bisa kayak tadi mulainya dari core kompetensi, karena sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang harus dihayati oleh semua karyawan yang ada di perusahaan. Tapi mungkin belum semua perusahaan sudah menetapkan kompetensi intinya apa saja seperti itu. Nah, berarti bisa dimulai dari apa? Kebutuhan yang utama di sana, misalnya seperti itu. Ini katakan ini saya memberi contoh dari yang kelas perusahaannya itu bukan yang sudah level tinggi ya. Jadi kayak misalnya sekelas toko gitu. Ini saya lagi nangani toko yang dimana mereka ini para SPG-nya itu adalah anak-anak SMA dan dari lulusan SMA sederajat dan dari daerah. Nah, yang dibutuhkan apa mereka? Karena ini dia SPG, maka pelayanan prima. Nah, ini yang harus dibuat dulu gitu. Jadi yang sederhana, yang dipakai di sehari-hari gitu. Nah, pelayanan prima. Karena ini tokonya banyak, mereka punya ada kepala tokonya masing-masing toko. Kepala tokonya ini kemudian ada supervisornya juga. Jadi dari sekitar 9-10 toko ada supervisor. Nah, supaya mereka ini bisa bekerja optimal harus apa? Dikasih leadership program untuk kepala toko. Nanti juga yang untuk supervisor itu juga dikasih leadership program yang untuk supervisor. Yang bentuknya tadi itu sebenarnya adalah supaya tadi pelayanan primanya terhadap ini jalan, karena itu sangat dipentingkan untuk mereka sehari-hari supaya kemudian jualannya laris. Yang kedua, bagaimana memastikan sistem-sistem itu berjalan dengan mempunyai kepala toko yang mereka bisa memonitor tokonya dengan baik dan menggerakkan tim yang ada di sana. Seperti itu. Nah, itu tadi supervisory untuk kepala tokonya. Kemudian supervisor ini kan dia harus monitor juga dari toko-toko ini, dia mana yang butuh support lah, yang kurang orang kayak gitulah, langka barang kurang barang dan sebagainya. Nah, supervisor ini yang kemudian memastikan distribusi di toko-toko yang di bawah supervisinya dia itu berjalan dengan baik. Nah, ini hal yang sederhana Mas Aldi, dimulainya dari kebutuhannya. Jadi yang kita sendiri yang harus bisa mengidentifikasi kita ini core bisnis kita apa, butuhnya apa, kayak gitu, dan kondisi yang ada kayak tadi itu contohnya itu. Terus ini sekarang kan karena orangnya banyak, kita mau menilai masing-masing SPG itu dengan bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan senyum, sapa, salam dan sebagainya. Ini harus dipastikan jalan kayak tadi itu. Mereka dinilai setiap minggu ada penilaiannya. Nah, karena setiap minggu ada penilaiannya, karyawannya 2.000. Ini kan modiar ya kalau manual. Sehingga dibuatkanlah sistem yang sederhana yang kemudian mereka bisa menilai bulanan. Terus mereka yang nggak pernah megang laptop Mas, nggak pernah megang komputer gitu, akhirnya belajar untuk baru buka laptop, ngetik terus bikin pakai Excel yang nyimpen filenya itu pokoknya save ketika dicari di mana, karena save-nya nggak dimasukin ke folder kayak gitu. Nah, mulainya dari yang sederhana seperti itu, sehingga yang dibutuhkan tadi itu kalau dia dari intern nggak ada yang bisa melakukan, ya memang harus hire pihak luar yang kemudian bisa membantu. Tetapi tentunya ini nanti kan hanya di
awal saja, menurut saya maksimal 6 bulan seperti itu. Habis itu kalau benar-benar mereka ini tadi itu diberdayakan dengan baik, ini akan bisa berjalan dengan baik selanjutnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu menjadi sebuah investasi yang luar biasa karena itu tadi menjadi menjadi keseharian mereka gitu. Jadi bukan hanya yang di luaran, tetapi menjadi keseharian mereka begitu, Mas. Yang sulit itu memang selalu langkah pertama ya. Langkah yang penting juga untuk dipahami ketika ingin membangun learning center ini, boleh belajar dari MSJ hari ini, dari teman-teman yang lain, tapi nggak usah terlalu muluk-muluk untuk langsung bisa sama. Betul. Sesuaikan dengan kebutuhan, karena itu akan lebih bisa menekan anggaran dan lain sebagainya. Betul. Ya. Oke, Bu Novi, ada kegiatan apa saja MSI dalam waktu dekat? Jadi kegiatan MSI yang di bulan Oktober ini pelatihan dan sertifikasi MSDM, nanti yang BNSP kita nanti akan buka di 19 Oktober. 26 Oktober nanti kita akan buka BNSP yang Public Relation dan Pelayanan Prima. Terus nanti di November ada yang trainer for the trainers dan juga sekretaris untuk yang ber-BNSP. Gitu. Bagi yang tertinggal untuk atau pengen dapat info lebih cepat, mesti menghubungi HP berapa? 0811 340 5557 ya. 0811 340 5557. Mas Satrio Anggoro, jangan lupa nomornya aja. Iya, saya sudah punya. Sudah punya. Dulu udah pernah kerja sama. Sudah pernah. Iya. Mana atasan saya. 2025 mudah-mudahan MSJ nanti bisa bekerja sama ya. Amin. Nah, kalau sudah sukses semua jangan lupa sama Mercury. Selalu. Oke, Mas Satrio Anggoro, terima kasih. HR Recruitment dan Development PT Multi Spunindo Jaya Tbk. Sukses selalu untuk Mas Satrio, untuk MSJ juga ya. Baik, terima kasih. Sehat-sehat terus juga ya. Ya. Oke. Sukses juga buat Mercury dan teman-teman. Baik, terima kasih Mas Satrio. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aldi. Minggu depan kita ketemu ya. Iya, insya Allah. Kalau nggak ada kegiatan yang mendadak gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat Mercury. Kita tutup sampai di sini talkshow solusi SDM kita. Sampai ketemu dalam talkshow solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.